Nah, kata bila mana ini menunjukkan makna syarat. Kemudian yang ke-11, hubungan makna pengandaian. Terjadi apabila klausa bawahan menyatakan suatu andaian, suatu syarat yang tidak mungkin terlaksana bagi klausa inti, sehingga apa yang dinyatakan oleh klausa inti juga tidak mungkin terlaksana. Kata-katanya yakni andaikan, andai kata, seandainya, dan lain sebagainya. Misalnya, andaikan gadis itu tidak suka padamu, engkau harus menjamin dia kecuali bila ia berkeberatan. Nah, kata andaikan itulah yang menyatakan pengandaian, jadi sudah jelas ya. Kemudian contoh selanjutnya, sekiranya ia seorang dokter, tentu akan dapat menolongnya. Nah, kata sekiranya itu sudah menunjukkan makna pengandaian. Ya, jadi sudah jelas di situ. Jadi kedua kalimat ini bisa diterima. Kemudian yang ke-12, hubungan makna harapan. Klausa bawahan menyatakan sesuatu yang diharapkan ialah dengan terlaksananya atau dikerjakannya apa yang tersebut pada klausa inti, diharapkan akan terlaksana dan dikerjakan pula apa yang tersebut pada klausa bawahan. Kata-katanya berupa agar, supaya, dan biar. Misalnya, dokter itu memberi isyarat agar Anton mengikutinya. Kata agar inilah yang menyatakan harapan tadi, makna harapan tadi. Nah, kata agar inilah yang menunjukkan harapan dari kalimat ini. Dokter itu memberi isyarat agar Anton mengikutinya. Maksudnya si Anton diberi harapan oleh si dokter tadi. Kemudian contoh lain, disapu-sapu rambutnya supaya tampak rapi. Maksudnya dia ini menyapu rambutnya, harapannya untuk tampak rapi rambutnya. Itu makna dari kalimat ini. Kemudian yang ke-13, hubungan makna penerang. Terjadi apabila klausa bawahan menerangkan salah satu unsur yang terdapat pada klausa inti. Kata-katanya yakni yang, di mana, dan tempat. Misalnya, perempuan tua yang kemarin kutemui di sana pagi itu tidak kelihatan. Nah, kata yang itulah yang menunjukkan atau yang menerangkan dari si perempuan tua ini. Kemudian contoh lain, kami harus menabung untuk sewaktu-waktu liburan di negerinya, di mana kehidupan amat mahal dan di mana kami harus menyewa kamar-kamar yang harganya amat tinggi. Nah, di sini terdapat tiga kata penghubung ya, penghubung kata makna. Nah, yang pertama, di mana. Di mana ini dia tuh menerangkan dari si kami ini. Kemudian di mana ini dia menerangkan tentang kehidupan. Kemudian si yang ini dia menerangkan tentang kami harus menyewa kamar. Nah, kemudian ke-14, hubungan makna isi. Terjadi apabila klausa bawahan menyatakan apa yang dikatakan, dipikirkan, didengar, disadari, diyakini, atau dengan singkat dan dikatakan bahwa klausa bawahan merupakan isi klausa inti. Kata-katanya terdapat, yakni bahwa kalau dan apakah. Misalnya, aku mulai mengerti hari itu bahwa Saputro benar-benar menaruh perhatian kepadaku. Nah, kata bahwa itu sudah menunjukkan atau memaknai isi dari kata aku ini. Aku mulai mengerti hari itu bahwa Saputro benar-benar menaruh perhatian kepadanya, bahwa ini sudah memaknai atau menunjukkan isi dari dia si aku ini mulai mengerti. Kemudian contoh lain, seorang bertanya kalau aku mau melihat keadaan mayat. Nah, kata kalau itu sudah memaknai dari isi dari kalimat tersebut atau inti dari kalimat tersebut. Kemudian yang ke-15, hubungan makna cara. Terjadi apabila klausa bawahan menyatakan bagaimana perbuatan yang disebutkan dan klausa inti itu dilakukan atau bagaimana peristiwa yang disebutkan dalam klausa inti itu terjadi. Kata-katanya yakni dengan, tanpa, sambil, seraya, sembari. Misalnya, nanti duduk di tempat tidur dengan kedua kakinya ditumpangkan di sebuah bangku kecil. Nah, kata dengan ini sudah menunjukkan kata makna cara. Nanti duduk tempat tidur dengan kedua kakinya ditumpangkan. Nah, dengan ini sudah menunjukkan, sudah memaknai tentang cara. Dengan ini kata dengan ini sudah menunjukkan makna cara. Yang tentang kedua kakinya ini
ditumpangkan di sebuah bangku kecil. Kemudian contoh lain, Faisal duduk dihadapkannya dengan tangan kanannya dalam saku piyama. Nah, kata dengan di sini sudah menunjukkan makna cara tentang bagaimana tangan kanannya diletakkannya. Nah, di kedua kalimat itu sudah jelas ya, sudah jelas maknanya tentang makna cara. Kemudian yang ke-16, hubungan makna perkecualian. Terjadi apabila klausa bawahan menyatakan suatu perkecualian. Maksudnya, menyatakan sesuatu yang dikecualikan dari apa yang dinyatakan dalam klausa inti. Kata penghubungnya yakni kecuali dan selain. Misalnya, hari pertama tidak terjadi sesuatu pun, kecuali kadang-kadang kami bergandengan tangan untuk melempati semak-semak atau tanah tanggul yang agak tinggi. Nah, kata kecuali itu sudah jelas sekali menunjukkan makna kecuali. Jadi sudah jelas contoh kalimat pertama. Kemudian contoh kalimat dua juga demikian, yaitu kata selain ini. Kata selain ini sudah menunjukkan makna perkecualian. Nah, kata kecuali di atas dapat diganti dengan kata selain. Begitu juga dengan kata selain dapat diganti dengan kata kecuali. Nah, kedua kata ini bisa saling digantikan karena dia sangat berhubungan sekali, karena maknanya sama juga. Nah, hubungan makna kegunaan terjadi apabila klausa bawahan menyatakan kegunaan menjawab pertanyaan untuk apa. Kata penghubung yang digunakan yakni untuk, guna, dan buat. Kata buat tidak digunakan dalam bahasa Indonesia ragam baku. Dia diangkat menjadi mandor untuk memimpin beberapa pekerja lainnya. Nah, kata untuk ini sudah memiliki makna guna dari si mandor itu. Dia menjadi mandor itu. Kemudian contoh lainnya yaitu hakim mendatangkan saksi guna dimintai penjelasan. Nah, kata guna ini sudah jelas sekali. Dia itu maknanya itu yaitu kegunaan dari hakim ini mendatangkan saksi ini. Ini sudah jelas kalimat ini. Kemudian kalimat yang lain, ia bekerja keras buat mencapai cita-citanya. Nah, kata buat ini sudah menjelaskan makna kegunaan. Karena apa? Karena ia bekerja keras. Kegunaannya untuk apa? Ya, kegunaannya untuk mencapai cita-cita. Nah, kata buat ini sudah jelas sekali. Dia menerangkan atau menunjukkan makna kegunaan. Sekian.